Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel kesayangan kita, Mama Via. Hari ini aku mau masak puding coklat biskuit Marie. Ini pasti resep favorit keluarga ya. Membuat puding itu perlu kesabaran dan ketelitian ya. Jadi kadang gampang-gampang susah. Makanya kali ini aku mau kasih tahu caranya yang praktis dan ekonomis. Jadi jangan lupa kalian tonton videoku ini sampai habis, jangan di skip supaya kalian bisa lihat langkah-langkahnya. Untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel aku ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan update dari aku setiap saatnya. Jangan berlama-lama lagi, kita simak resepnya apa aja ya. Agar-agar bubuk coklat dan 1 bungkus coklatos bubuk, gula pasir, biskuit Marie, telur dan susu kental manis, juga ada tepung maizena, juga air. Tuangkan 1 bungkus agar-agar bersama coklatos dan gula pasir dalam 1 wadah, lalu aduk rata. Kalau kalian mau lebih nyoklat, kalian boleh ganti airnya menggunakan susu coklat dan menambahkan coklat bubuk. Lalu kita tuangkan airnya, kemudian kita aduk rata hingga gulanya larut ya. Setelah rata, bagi menjadi 2 bagian larutan pudingnya. Susun potongan biskuit Marie dalam cetakan puding. Karena setengah bagian larutan pudingnya akan kita masak terlebih dahulu untuk menjadi lapisan pertama dalam cetakan puding yang sudah disusun biskuit Marie ini. Masak larutan pudingnya hingga mendidih menggunakan api sedang sambil terus diaduk ya. Setelah mendidih, tandanya puding sudah matang. Sekarang kita tuangkan secara perlahan puding yang tadi sudah matang ke atas biskuit yang sudah disusun. Kurang lebih kita tuangkan 4 sendok saja supaya biskuitnya tidak naik ke atas kalau terlalu penuh. Biarkan dingin sebentar supaya puding dan biskuitnya mengeras. Pecahkan 1 butir telur, lalu kita ambil bagian putihnya ya. Pisahkan kuning telurnya karena kuning telurnya akan kita buat untuk menjadi fla. Kocok putih telur menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga mengembang dan kaku putih telurnya. Segera lakukan karena kita akan mencampur putih telur ini dengan sisa larutan puding tadi yang sudah matang. Ini harus dilakukan saat pudingnya masih panas. Jadi di awal tadi saat kita membagi menjadi 2 bagian larutan puding itu, yang 1 bagian saat kita masak terlebih dahulu, kita jadikan 2 lapisan puding. Yang pertama untuk menyusun biskuit Marinya dan yang kedua untuk mencampurnya dengan putih telur. Dan nanti yang belum dimasak akan kita jadikan menjadi lapisan terakhir yang ketiga paling atas. Nah sekarang putih telurnya sudah jadi karena saat wadahnya dibalik putih telurnya sudah kaku dan tidak tumpah. Campurkan putih telurnya dengan sisa separuh puding yang tadi sudah kita masak. Kemudian mixer hingga rata. Setelah putih telur dan puding coklatnya tercampur rata, sekarang kita tuangkan ke atas puding yang tadi sudah disusun biskuit Marie yang sudah mengeras. Kemudian kita susun lagi biskuit Marie di atas puding putih telurnya. Kali ini aku menggunakan cetakan puding ukuran 1 liter, jadi 1 bungkus puding muat untuk 1 cetakan ini. Terakhir kita masak lagi sisa larutan puding yang tadi di awal kita bagi menjadi 2 ya. Ini akan menjadi lapisan yang ketiga.
Jika sudah matang, kita tuangkan puding coklatnya secara perlahan di atas biskuit mari yang sudah disusun di atas puding putih telur tadi. Lakukan hingga larutan pudingnya habis. Jika sudah selesai, kita hilangkan uap panasnya terlebih dahulu, kemudian simpan di kulkas hingga dingin. Untuk membuat flaknya, tuangkan susu kental manis bersama kuning telur tadi dan masukkan tepung maizena, lalu tuangkan 2 gelas air, kemudian aduk hingga rata. Aku tidak menggunakan gula pasir lagi karena dari susu kental manis sudah ada rasa manisnya. Jika kalian suka manis, kalian boleh menambahkan gula pasir. Sebelum dimasak, kita saring terlebih dahulu larutan flaknya supaya tidak ada kotoran yang ikut masuk saat nanti dimasak. Kemudian kita panaskan flaknya menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Menggunakan api kecil tujuannya supaya kuning telur tidak pecah saat proses pembuatan saus flaknya. Nah, ini sudah hampir mengental. Jika flaknya sudah meletup-letup, segera matikan kompornya karena tandanya flak ini sudah matang. Setelah kompornya dimatikan, kita terus mengaduk flaknya supaya tidak mengulit nanti di bagian atasnya. Lalu tutup, setelah hilang uap panasnya, simpan di kulkas. Setelah pudingnya mengeras dan dingin, sekarang kita balikan cetakannya ke atas loyang atau piring saji kalian. Letakkan puding secara perlahan. Caranya, saat kalian keluarkan pinggirnya, kalian pijit-pijit cetakannya supaya udaranya masuk dan pudingnya keluar dengan bagus hasilnya. Nah, puding coklat marinya siap disajikan. Sajikan potongan puding bersama flak dan nikmati dalam keadaan dingin lebih enak. Hasil pudingnya benar-benar lembut dan manisnya tidak membuat menjadi enek. Gimana resep puding hari ini? Mudah untuk dibuat kan? Jangan lupa kalian coba di rumah ya. Sekian resep dari aku hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ke hari ini. Jika kalian suka video aku tadi, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.